Itu mohon Anda terangkan lagi dalam forum ini. Saya pengen lebih dipertajam. Pembuat hoax terbaik itu bukannya Saudara Bambang, pembuat hoax terbaik adalah kekuasaan, adalah negara. Bagaimana kalau suatu saat nanti orang menemukan ya bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu seiring dengan waktu, ya, apakah jaksa ini tidak akan menyesal 7 turunan kalau itu terjadi? Selamat siang Bung Rocky. Saya merasakan katarsis yang luar biasa bisa berjumpa dengan Anda yang telah bicara soal saya sejak 7 tahun yang lalu di ILC. Pertama kali Anda tampil di ILC itu membela saya, bukan Bambang Tri yang bikin hoax, tapi Jokowi yang bikin hoax. Karena hoax itu informasi yang nilainya 0 atau di bawah 0. Itu mohon Anda terangkan lagi dalam forum ini. Saya pengen lebih dipertajam. Ya, waktu itu 7 tahun lalu, waktu kasus itu masuk, saya bilang bahwa status dari tulisan itu adalah gugatan terhadap seseorang yang jabatannya paling tinggi di Indonesia tuh. Jadi ya semakin tinggi jabatannya, semakin gugatan itu makin kenceng. Dasarnya itu aja. Oleh karena itu saya bilang di ILC, pembuat hoax terbaik itu bukannya Saudara Bambang, pembuat hoax terbaik adalah kekuasaan, adalah negara. Pemerintah adalah pembuat hoax terbaik. Kenapa? Untuk bikin hoax dia mesti kendalikan opini publik. Untuk bikin hoax dia mesti punya statistik. Untuk bikin hoax dia mesti punya narasi itu. Untuk bikin hoax dia punya humas, dia mesti punya pegang media. Siapa yang pegang itu semua? Ya Pak Jokowi. Jadi setiap hari Pak Jokowi bisa bikin hoax karena dia punya semua peralatan untuk bikin hoax. Soal dia bikin apa enggak itu soal moral dia. Tetapi potensial untuk bikin hoax itu adalah kekuasaan. Gitu tesisnya tuh. Ya. Kedua, supaya kita bisa bertanya jawab secara ilmiah, saya merujuk ke sebuah buku yang pernah Anda komentari, pernah Anda baca, dan itu buku yang bagus. Theory of Everything, Stephen Hawking. Saya baca itu terjemahannya. Ya. Di situ Stephen Hawking menyatakan penyesalan terbesar Einstein adalah bahwa dia pernah meyakini alam semesta ini statis. Apakah benar ingatan saya itu? Ya. Bukunya lebih lengkapnya Grand Theory of Everything. Yang terjemahan itu yang saya baca oleh Sugianto, pengarangnya penerbitnya Kanisius. Ya, saya baca buku dalam bahasa Inggris. Ya. Yang dipersoalkan adalah Einstein yang sudah diklaim sebagai ilmuwan fisika terbesar, penemu teori relativitas, itu pernah menyatakan penyesalan terbesar saya adalah ketika saya menolak pendapat bahwa alam semesta ini berkembang, the expanding of cosmos. Ya. Bagaimana kalau suatu saat nanti orang menemukan ya bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu seiring dengan waktu, ya, apakah jaksa ini tidak akan menyesal 7 turunan kalau itu terjadi? Menurut Pak Rocky bagaimana berdasarkan buku tadi? Untung saya kuliah pertama Fakultas Teknik jurusan Elektro, jadi saya baca ilmu fisika itu. Gini, saya mesti ingat tuh pelajaran-pelajaran dasar itu. Fisika pertama namanya fisika Newton. Dia hanya berlaku di tingkat di mana gravitasi itu bisa diukur di bumi. Untuk hal-hal di atas kemampuan Newton di bumi berlaku prinsip relativity itu. Tetapi orang sering salah menerangkan antara relativity dan relativism. Einstein nggak pakai istilah relativism, relativity. Tetapi teori itu sebetulnya, ini kalau ada teman-teman yang ahli fisika coba koreksi, saya belajarnya 20 tahun lalu nih ilmu fisika tuh. Yang pertama mengungkapkan relativity itu adalah Laplace. Laplace bikin dugaan bahwa kalau saya tahu posisi satu objek bersamaan dengan kecepatannya, maka saya tahu arah dari objek itu.
persentase. Itu kemudian dikritik oleh Heisenberg. Heisenberg bilang, kalau Anda tahu kecepatannya, tidak mungkin Anda tahu posisinya. Demikian sebaliknya. Kalau Anda tahu posisinya, tidak mungkin Anda tahu kecepatannya. Semua itu kemudian diucapkan kembali dalam formula dari Einstein, karena semuanya bisa berubah, karena fungsi dari massa itu adalah mc square, sehingga perubahan-perubahan yang diukur itu bisa berubah juga di tempat yang lain. Nah, sekarang ada teori lain, ada parallel universe, macam-macam string teori itu. Tetapi prinsipnya ilmu fisika pun berubah paradigmanya tuh. Yang kita sebut sebagai teori paradigma yang dibuat oleh Thomas Kuhn, bahwa paradigma itu menuntun riset teknisnya tuh. Jadi bahkan ilmu fisika berubah. Yang nggak berubah itu adalah matematika. Yang nggak berubah itu adalah keyakinan tentang Tuhan. Itu nggak berubah tuh. Jadi itu betul tadi. Seandainya suatu waktu, apalagi ilmu hukum, apalagi bukti yang sedang dicari, tiba-tiba bisa berubah. Lalu yang disebut pembuat hoax adalah jaksa. Kan bisa begitu tuh yang terjadi. Jadi itu prinsipnya. Maaf ya, saya terangkan ilmu fisikanya karena Anda bicara soal buku-buku ini. Jadi sampai sekarang saya masih baca buku fisik. Jadi pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau ijazah Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik kertas, apakah tidak sampai kemungkinan para jaksa ini bunuh diri massal? Iya, karena ketololan yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Einstein tentang dirinya sendiri itu. Itu kan selalu ada yang saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin juga justru naik pangkat itu kan. Kan anything goes itu. Kalau bahasa lagunya kue sera-sera, the future is not ours to see. Tetapi hukum pasti punya prediksi itu, dan prediksi hukum selalu berhubungan dengan keadaan politik. Jadi tentu kita serahkan pada Pak Hakim, apakah betul bahwa kalau legalisme itu dipakai hari ini, apakah legalisme yang sama dengan asumsi yang sama berlaku juga ketika rejimnya berubah? Kan itu question marknya di situ kan. Tapi oke, saya menganggap bahwa saya hadir di sini untuk memberi jalan pikiran radikal atau sebutnya jalan pikiran alternatif tentang kasus-kasus semacam ini. Kan ini akan masih banyak kasus beginian tuh. Jadi kalau diurut ya mungkin bukan cuman bunuh diri massal, bunuh diri seluruh infrastruktur kejaksaan, karena kasusnya banyak kan bukan cuma ini. Tapi ini pelajaran bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, semua isu yang tadinya disembunyikan lama-lama muncul, popping up sebagai problem itu. Jadi yang diputuskan sekarang akan jadi problem di 2 minggu ke depan kalau pemilu batal.